Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Nasir. Usia saya 20 tahun, mau ke 21. Ntar Juni, sekarang masih Maret. Sekarang Maret 3 atau 2 hari. Ntar April. Saya bekerja di PT Epson, atau bisa disebut juga Indonesia Epson Industri, yang berada di daerah Ejip, Cikarang, lebih tepatnya Sukaresmi, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Alhamdulillahirabbil alamin, saya selesai khatam Al-Quran tadi pas jam 2. Saya mulai sholat sunnah, sholat taubat, sholat hajat, khataman Quran, sholat tahajud, dan sholat witir 3 rakaat. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bersyukur atas rahmat berkat dari Allah yang mencurahkan, yang melebarkan, yang meluaskan kepada hamba, kepada kedua orang tua hamba. Dan saya mohon semoga Allah Subhanahu wa taala berserta junjungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus menerus tidak bosan-bosan, terus menerus tidak ragu-ragu melimpahkan, melebarkan, dan meluaskan rahmat dan rezekinya kepada hamba berserta keluarga hamba. Baik, saya akan menceritakan tentang pengalaman kerja saya, tentang pengalaman hamba setelah baru lulus, tentang pengalaman saya setelah lulus dan mencari pekerjaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Awal saya pertama saya lulus itu saya enggak kerja, bos. Saya serabutan di kampung-kampung, serabutan. Enggak enak kan? Enggak enak juga. Saya sehari-hari, setiap hari itu meminta terus kepada kedua orang tua saya. Enggak enak juga, kedua orang tua saya sudah tua, sudah usia 60, dan usia bapak saya adalah di atas 90 tahunan. Saya nggak enak sebagai anak yang terakhir, sebagai anak yang di ujung, atau sebagai anak penutup dari anak-anak. Saya ingin hidup saya menjadi bermanfaat bagi keluarga saya, hidup saya bermanfaat bagi tetangga saya, hidup saya bermanfaat bagi saudara-saudara, cucu, sedulur-sedulur saya itu. Baik, pas awal sekolah di dalam naungan SMK NU Kaplongan 3 tahun, saya itu orangnya nakal. Saya itu setiap hari itu di kelas saya ada aja kasusnya. Setiap hari itu ada aja masalah-masalahnya. Seperti apa masalah-masalahnya? Yaitu kabur dari sekolah sering, bolos sering. Tapi bukan saya, teman saya, akan tetapi yang namanya dalam satu kelas itu adalah satu keluarga. Yang satu kena, yang semuanya juga ikut kena. Yang satu terluka, maka semuanya juga ikut terluka. Maka dari itu semua akan terluka. Ketika satu salah, maka yang satunya ikut kena hukuman. Yang salah teman saya, maka saya juga akan kena. Apa saja kelakuan buruk-buruknya. Yang satu, pertama, ketika guru sedang menjelaskan
ada saja yang mengeyel, ada saja yang nakal. Ketika sedang guru menjelaskan, kita ngobrol-ngobrol masing-masing, kita bicara masing-masing, kita berpura-pura tidak mendengarkan, maka satu guru itu marah. Pak Hardiansah, guru matematika MTK saya pas dulu, saya kelas 2, itu marah. Lalu saya berusaha membalikan emosi dia, supaya dia mau mengajar lagi ke kelas saya. Saya berjanji satu kelas tanda tangan di atas materai, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang pernah saya lakukan, yang pernah kami lakukan, tidak akan mengulangi lagi. Yang namanya anak-anak, yang namanya bocah, yang namanya remaja itu kan ya begitu lagi. Ketika mengulangi kesalahannya lagi, ya meminta maaf lagi. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Dan saya berjanji ketika saya mengulangi kesalahannya kembali, saya akan meminta maaf lagi. Itulah namanya anak-anak, itulah adalah remaja, itulah adalah pergaulan. Nah, satu Pak Hardiansah. Yang kedua adalah Pak Sohir. Ketika Pak Sohir menjelaskan, entah kenapa ada yang satu mengkomatkan. Ketika dia menjelaskan itu seperti orang ceramah, seperti orang yang monoton, seperti orang akan, tetapi itu adalah benar. Yang namanya guru itu tidak memungkinkan mengajarkan, mengasih tahu keburukan, mengajarkan keburukan, kebiasaan, kejelekan kepada murid-murid, yang nggak mungkin. Akan tetapi yang namanya masa-masa remaja itu kan masa-masanya purbaritas, masa-masanya perubahan, masa-masanya ingin kita itu menjadi baik di atas lebih baik gitu Bang. Baik, yang kedua Pak Sohir. Pak Sohir itu marah-marah. Apakah mau kamu dikompres? Apakah mau kamu ditekan pengajarannya dari ajaran saya, Pak Sohir. Yang ketiga adalah ketika seorang guru menjelaskan, itu diazanin, marah lagi. Itu kasusnya. Ketika guru menjelaskan, lalu diazanin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu diazanin, marah lagi. Kenapa di saat pengajaran, apakah pengajaran saya ini terlalu diazanin sama siswa saya? Itu adalah marah. Dan saya berjanji dan akan tidak mengulangi lagi. Ketika saya mengulangi lagi, maka saya akan meminta maaf lagi. Itulah adalah remaja, masa-masa perubahan, masa-masa purbalitas, ingin perubahan di atas apa perubahan tersebut. Mungkin video ini akan berdurasi lama, karena saya akan menjelaskan sedetail-detailnya, serinci-rincinya pengalaman saya, insyaallah jika Allah menghendaki. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mulai lagi. Nah, baru 3. Lalu yang namanya Pak Solihin, guru bahasa Indonesia, dia marah lagi. Ketika dia mengajar di pas jam break, jam 9, jam setengah 10, akan break lalu masuk, yang namanya remaja, yang namanya perubahan, yang namanya masa-masa sekolah, itu kan ada namanya bermain. Nah, di kelas saya bermain poli. Nah, pas itu polinya pakai plastik, semes-semesan. Nah, di permainan poli kan ada yang namanya net. Saya bikin net itu dari tumpukan meja, dari tumpukan kursi. Jadi meja digabungin, terus di atasnya dikasih kursi. Dan jadi tinggi kan. Nah, pas itu saya bermain poli. Pas itu saya Sumarsono dan satu lagi lupa siapa. Nah, itu yang lawannya saya itu, yang seingat saya
yang saya Sumarsono, yang saya Wastono, sama Kris, yang satu laginya Toha Penggertak. Nah pas itu saya main poli, nggak tahu ya, Jambrik kan masih guru-guru di kantor kan masih ngopi, guru-guru di kantor kan masih makan cemilan lama kan, dari kantor ke kelas, masuk ke kelas TKR 6 saya kan lama kan, ada waktunya kan. Jadi saya santai-santai masih bermain, asiknya bermain. Ketika asik-asiknya bermainnya saya, nah pas itu guru masuk, parah dah, menjadi booming. TKR 6 menjadi booming. Lalu masalah ketika ada guru tidak mau mendengarkan, masalah kabur, Pak Oleh pengaman sekolahan tersebut itu marah sama TKR 6, seruangan sekantor itu, satu sekolahan fokus pada TKR 6. Karena apa? Karena kenakalannya, karena coba Anda bayangkan ya, setiap hari masuk kantor, dari hari Senin hingga hari Sabtu masuk kantor. Nah di kantor tersebut Pak Syukur bilang, guru matematika, reyang kius pegel nguruki sira, reyang kius pegel ngomongin sira, reyang ikus mopo ngomongin sira sebenarnya kerasukan apa yang Anda hirup ya. Astagfirullahaladzim. Jadi pas itu tuh saya di Ruqyah disuruh membaca surat Yasin satu kelas. Dan hebatnya lagi, membaca surat Yasinnya itu nggak di kelas, di kantor, di ruangan TU, suruh membaca surat Yasin satu kelas. Dan setelah membaca surat Yasin tersebut, mengucapkan janji di atas materai lagi, tanda tangan di atas materai, banyak tanda tangan. Saya tidak akan mengulangi lagi apa yang saya lakukan tadi. Itu saya sudah janji. Akan tetapi yang namanya remaja, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Akan tetapi kalau saya mengulangi kesalahan saya lagi, saya akan meminta maaf lagi. Itu adalah remaja, dan itu adalah asik bagi saya, dan itu adalah menyenangkan. Yang namanya perubahan adalah perubahan menyenangkan. Nah itu kejahatan saya. Dan kejahatan saya kepada orang tua adalah astagfirullahaladzim, banyak sekali. Saya satu, enggak menurut apa yang mereka ucapkan, enggak menuruti apa yang dia perintahkan, enggak menuruti apa yang dia mau. Itu adalah kesalahan saya. Saya memang rajin sholat, saya memang rajin beribadah, saya memang, akan tetapi itu semua kemaksiatan saya, kesalahan saya, ucapan saya adalah menghambur-hamburkan pahala saya. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni dan menerima kembali amalan saya. Amin. Nah, saya itu pernah jahil, saya itu pernah tidak nurut kepada kedua orang tua saya, dan saya itu pernah membantah ucapan kedua orang tua saya, tidak menuruti ucapan kedua orang tua saya, tidak menselaraskan ucapan kedua orang tua saya. Maka dari itu saya susah mendapat pekerjaan, maka dari itu saya sulit mendapatkan pekerjaan, maka dari itu saya itu disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disusahkan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak banyak. Disusahkan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mencari pekerjaan gagal, ketika mencari tes susah, ketika mencari, ya itulah susah. Oke, baik, saya akan menceritakan berapa banyak sih PT saya yang ikut tes terus gagal. Ada 9 atau 10 lebih PT saya yang ikut, akan tetapi itu semua hancur, tak tahu kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Baik,
saya akan menceritakan pengalaman saya. Yang pertama, saya pas awal baru lulus, ini efek dari tidak nurutnya, tidak patuhnya kepada orang tua. Yang jangan tiru saya baik yang menonton video ini, yang menonton ntar di 1, 3, 5, 7 tahun kemudian yang menonton video ini, jangan tiru saya tidak baik bagi orang tua saya yang dulu dan yang sekarang. Yang tanggal 27 hari Jumat 27 hari Jumat bulan Maret 2020 saya akan berubah akan lebih patuh pada kedua orang tua saya akan menuruti perintah kedua orang tua saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman saya pas awal saya baru lulus itu disulitkan banget oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pas awal saya baru lulus itu saya ikut tes ke AHM. AHM itu apa? Astra Honda Motor yang berada di Karawang, atau Cikarang. Nah, pas itu saya tes di UNMIR, Universitas Wilarodra. Di UNMIR tes itu saya bersama Sumarsono, Saidin, Wastono, Nentri, Sepri, dan lain-lainnya. Nah, pas itu baru saja tahap psikotes, tahap yang pertama saya udah gagal. Nah, yang anehnya Wastono, Sumarsono, Saidin, Nentri lolos. Sedangkan yang saya tahu, kecerdasan saya, kepemikiran saya, EQ saya itu lebih tinggi daripada dia, kecuali Nentri sama Sumarsono, saya akui. Nah, sedangkan Saidin, Wastono itu secara EQ secara peringkat di sekolah itu saya lebih tinggi daripada dia. Entah kenapa dia lolos, entah kenapa dia sukses ikut tes tersebut. Nah, terus lanjut. Dari AHM saya ikut HPM, Honda Prospect Motor yang berada di Cikarang. Tes di sekolahan. Baru tahap pertama, tahap psikotes di sekolahan di gedung aula NU. Gagal. Tahap psikotes. Saya gagal, tahap psikotes tuh gagal. Entah kenapa. 2. Yang ketiga, saya ikut tes ADPIK Manufacturing Indonesia. ADPIK itu produksi brake rem, produksi rem cakram yang berada di Karawang. Tes di Lobener, sekolahan BKK Muhammadiyah Lobener. 1 bis, 2 bis gagal semua. Tahap pertama, tahap psikotes. Apakah ini kemungkinan? Apakah ini adalah Allah menguji kita karena tidak patuhnya kita kepada kedua orang tua kita, karena tidak menuruti ucapan kedua orang tua kita, karena apakah kita ketika disuruh itu tidak langsung berangkat? Itu mungkin. Saya tuh orangnya nurut, akan tetapi lama gitu, akan tetapi slow gitu pada orang tua itu. Saya sebenarnya nurut, akan tetapi lama, slow kepada kedua orang tua kita. Nah, baru 3 ADPIK. Terus saya ikut tes lagi ke Yamaha Pulau Gadung, ikut tes di BKK Presiden. Nah, bersamaan itu saya ikut tes di PT Hino
yang berada di Purwakarta. Produksi Hino itu membuat bis, truk, mobil truk, mobil bis, itu dia merancangnya. Saya ikut kan, akan tetapi Hino itu di cancel tesnya nggak tentu. Jadi saya patin pas awal pendaftaran itu di situ 40 atau sekitar 35-an lah daftar ikut tes di situ. Di situ itu saya ntar ikut Yamaha Pulau Gadung yang berada di SMK 1 Mandiri, ya SMK 1 Mandiri Jalan Tuparep, Kedaung. Saya tes di situ, Bang. Berangkat dari rumah itu habis sholat subuh, persiapan langsung berangkat tes. Ya Allah, subhanallah, masya Allah, perjuangan banget ya Allah. Akan tetapi alhamdulillah, saya pas ikut tes itu ada pencerahan dari teman-teman saya. Di sana saya akan ngobrol, apa sih Bang tesnya, gimana sih Bang tesnya ke Yamaha. Oh tesnya itu Bang, ketika mengerjakan crepin, hitungan itu nggak usah banyak-banyak Bang, yang penting Abang itu tenang, yang penting Abang itu fokus ketika mengerjakan 10, jadi nggak zigzag seperti karena gaji, nggak zigzag. Yang penting ketika Abang mengerjakan itu lurus, kita 10 semua. Nah kan di situ kan ada waktunya. Pertama kan 1 menit, yang kedua kan 1 menit, dikurangi jadi 30 detik, dikurangi lagi 15 detik dan seterusnya kan, begitu kan. Nah ketika Abang mengerjakannya lurus, berarti Abang oke, lolos. Oke, siap Bang, langsung. Nah pas itu kan ada tes crepin di situ. Nah pas tes crepin, saya mengerjakan apa yang diinstruksikan pada teman saya. Pas itu saya lolos tahap crepin. Saya bersyukur. Berangkat dari habis sholat subuh, saya sakitan karena motornya saya nggak bisa melaju di atas kecepatan 70-80 km per jam. Maka saya berangkat dari awal. Supaya apa? Supaya pas datang dari sana itu tepat waktu, nggak telat. Kalau telat, maka akibatnya saya di-cancel dari hitungan antrian, Bang. Dari saya loker pertama dipindah, nggak bisa dipindah loker kedua karena ada tes dan anak-anak lainnya yang jumlahnya ratusan ribuan di situ. Pas saya itu lolos dalam dua tahap ya, tahap psikotes crepin lolos dan tahap pengecekan mata. Nah pas pengecekan mata kayak gini kan ya, terus pindah lagi kayak gini kan. Nah pas itu saya gagal di situ Bang, terus saya pulang kan.